Oke, kita ketemu lagi di perbincangan solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan bareng juga Bu Novi pagi ini. Senang saya kalau ada Bu Novi, tugas saya menjadi lebih ringan dan kemungkinan ke depannya nanti saya akan menjadi lebih ringan karena Bu Novi akan mengambil alih tugas saya. Jadi saya hanya akan ada di belakang layar. Begitu ya Bu Novi? Oh oke, jadi gantian saya nanya gitu ya? Iya. Nanti yang jawab Mas Aldi kan? Enggak, Tukar peran. Saya enggak in frame. Jadi Bu Novi sama narasumber gitu ya. Oke ya, kita coba ya. Nanti kita diskusikan dulu Mas Aldi ya. Daripada yang hari ini kita bingung Iya. kita tunda dulu itu ya. Sehat Bu Novi ya? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Ketemu lagi ya. Oke, baik. Sebelum saya membahas topik, saya kenalkan dulu narasumber tamu kita yang wow, pengalamannya juga luar biasa. Sempat bersinggungan juga dengan dunia kemediaan meskipun hanya di HRD. Rencananya mau siaran tapi waktu itu belum selesai, belum sempat gitu. Ada nama lengkapnya, mudah-mudahan saya nggak salah sebut, kalau salah nanti silakan dikoreksi. Ada Mbak Dian Kristanti, beliau sekarang ini HR Manager PT Ikan Dorang. Benar ya Mbak Dian namanya ya? Iya betul Mas Aldi. Lah, suaranya keren dong. Iya Di Jayapura siaran. Makanya, iya. Suara saya kan nggak cocok kalau siaran ini. Iya. Atau jadi hostnya nanti. Iya. Oke, sehat ya Mbak Dian ya? Iya. Ya, rada grogi tapi sudah enggak atau sudah mulai enggak ya? Iya, karena ada Mas Aldi ya. Oh, karena ada saya jadi Suaranya tenang. renyah sekali, jadi Oh, bikin gitu. kita lebih pede. Oke. Baik, Mbak Dian, banyak orang tahu Ikan Dorang tapi mungkin banyak yang belum tahu bagaimana perjalanannya. Ini kan perusahaan yang boleh dibilang tadi offer saya nanya ini sudah generasi keberapa ketiga? Ya ampun. Ya, karena umurnya sendiri sudah lebih dari 50 tahun atau hampir 50 tahun. Ini kalau yang muda-muda bisa jadi nggak ngerti loh Mas. Iya, makanya. Iya, Ikan Dorang gitu ya. Lebih dari 50 tahun sih, berdirinya itu tahun 1950. Berarti Oh berapa? iya, sudah 70-an ya. 70. Kurang ya. lebih 73. tahun. luar biasa ya. Sudah generasi ketiga dan so far so good. Iya, so far so good. Masih konsisten dengan produk minyak gorengnya ya. Masih konsisten Dengan banget. brand Ikan Dorang ya. Betul. Gitu. Jadi mungkin di waktu COVID itu kita bukan satunya, salah satu perusahaan yang dimana kita nggak ada FH, semua WFH. Jadi Oh iya? semuanya Semuanya kerja. masih WFO. Kecuali yang positif Yang ya. positif itu pasti mesti betul, istirahat dulu isolasi gitu ya. di Oke. rumah gitu. Tapi sejauh ini nggak ada yang dirumahkan dulu atau mungkin gaji iya? 50% nggak, kita full. Makanya Mbak Dian semangat ya. Wong betul, COVID nggak ada pengaruhnya gitu. Iya, ya. betul, alhamdulillah. By the way, ketika COVID Mbak Dian awal-awal di sana ya. Betul sekali Mas Aldi. Jadi Oke. awal-awal masuk itu pas lagi tahun 2021 awal itu kan lagi high-high-nya Iya, ya, betul. COVID. Gitu. Dan saya cukup diselamatkan juga sih karena sebelumnya kan saya ex dari mall ya. Kalau properti itu waktu COVID itu kan benar-benar yang dipangkas Iya. gitu. Jadi termasuk saya salah satu orang yang diselamatkan untuk masuk ke Ikan Dorang. Oh, blessing gitu malah. ya. Iya. Sebelum tereliminasi, Yes. beliau mengeliminasi diri Betul, karena ada iya, tawaran yang lebih oke Iya. dan ternyata Tuhan nggak pernah salah ya menempatkan betul. beliau di Ikan Dorang ya. Betul. Oke, Ikan Dorang sendiri ini asli Surabaya ya Mbak ya. Bagaimana bisa cerita nggak singkat saja? Mungkin Mbak Dian memang nggak tahu panjang sejarah karena Iya. baru relatif 3 tahun ya Iya, di Ikan Dorang. Tapi so far kalau misalnya ditanya Ikan Dorang ini dulu awalnya Surabaya atau gimana? Cerita singkatnya, Jadi Kamarin Profile. untuk Ikan Dorang memang awalnya itu memang dari Surabaya sih. Yang di waktu itu awal pertama pendirinya itu namanya Bapak Kintono Sasongko. Kintono Sasongko, Iya. arek Surabaya juga. Iya, di Surabaya. Jadi beliau awal-awal sih nggak berupa pabrik ya. Jadi masih jualan home industry gitu ya kira-kira industri ya. yang jual-jual ecer kayak gitu kan. Akhirnya sampai beliau berhasil mendirikan pabrik ya, yang sampai akhirnya dilanjutkan oleh generasi berikutnya Bapak Freddy Sasongko sampai saat ini sih. Tapi next Sekarang mulai yang generasi ketiganya mulai di generasi ketiga. Ya. Gitu, Mas. Dan lokasinya itu juga ya nama-nama jalan ini ya, Betul. alamatnya gitu ya. Alamatnya Iya, sama Jalan dengan Ikan nama Dorang. PT kita. Ya, dari awal sampai sekarang nggak pernah pindah-pindah pabrik ya? Alhamdulillah tidak pernah. Oh, keren ya. Iya. Dan Itu. mungkin kalau belum tahu spesialisnya adalah di minyak kelapa ya. Minyak kelapa. Kita ada sawit, ada kelapa. Ada kelapa. Oh, ada sawitnya juga? Dua-duanya ada. Yang sawit mereknya apa Mbak?
ikan dorang mas. Kalau yang Oh. kelapa ada ikan dorang spesial. Ya, ya, ya. Oh, Sahabat oke. Merkuri, kalau Anda nggak jarang ke apa namanya, ke dapur kalau mau membedakan kalau yang apa, kelapa itu kalau didiemin membeku. Membeku, betul, Gitu, yang iya. putih-putih itu loh, yang kayak gitu itu Kayaknya pasti tahu kelapa. banget nih. Loh, iya kan penyiar harus tahu, Mbak. Meskipun masak nggak bisa saya. Nggak bisa. Iya, Harganya iya. berapa nggak tahu tapi Iya, saya. iya, harganya lebih tinggi dari yang minyak biasanya ya. Iya, iya, yang, iya, pasti. yang kelapa pasti lebih tinggi dari yang sawit. Kalau boleh Iya. tahu sih apa sih bedanya minyak kelapa sama sawit? Bedanya bahan bakunya pasti ya. Pasti bahan bakunya. Jadi kalau itu kelapa sawit, kalau ini kelapa Iya, biasa iya, gitu kelapa, ya. iya. Oh, oke. Kalau kelapa kan warnanya putih. Iya, Kalau iya. sawit kan lebih ke warna kuning, Kuning-kuning. gitu ya. Kuning-kuning yang kayak biasanya itu ya. Terus buat yang seusia kita Mas, itu baik untuk kesehatan minyak Iya, gorengnya. baik untuk kesehatan. Betul sekali, jangan lupa. Jangan lupa. Konsumsi Penting banget ikan itu ya. dorang. Iya, 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 iya. Oke. Baik, dan hari ini kita terima kasih Mbak Dian sudah mengenalkan ikan dorang kepada generasi-generasi yang lebih muda dari kita. Tapi Bu Novi, hari ini kita topik kita adalah sinergi membangun teamwork. Betul. Ini masih menjadi sesuatu yang penting untuk didiskusikan ya. Iya, ya di dalam organisasi apapun lah Mas Aldi, mau perusahaan, mau instansi, mau universitas ataupun di organisasi yang non formal kayak gitu. Nah ini dimanapun ya ini tadi teamwork itu sangat diperlukan seperti itu karena ini tadi kita bisa bayangkan ketika tidak ada kesamaan visi, terus kemudian jalannya kemana-mana, sendiri kemana, yang satu kemana lagi. Nah ini tujuan pasti tidak tercapai dan bagi sebuah perusahaan tentunya ini adalah sesuatu yang menjadi kunci utama untuk pencapaian sebuah tujuan organisasi begitu. Ya, dan sinergi ini sepertinya menjadi kata yang sangat dekat sama diskusi kita sehari-hari ya. Iya, Karena iya, betul, tidak ada betul. hal apapun yang tidak dilakukan secara sinergi. Betul, Gitu betul. ya. Makanya hari ini topiknya adalah bersinergi untuk membangun teamwork. Betul. Nah, berarti kalau saya ke Mbak Dian, berarti memang itu juga yang diyakini oleh PT Ikan Dorang ya untuk singkatnya. Karena nama PT-nya panjang Bu Novi. Jadi perusahaan perniagaan, perminyakan apa Oh gitu, segala ada macam. gitunya ya? Ada belakangnya Ikan Dorang gitu, Iya, iya, makanya iya. disingkatnya PT Ikan Dorang. Itu juga yang terus dipegang oleh PT Ikan Dorang ya, bersinergi supaya bisa bertahan lebih dari 60 tahun ini. Iya betul sekali Mas Aldi. Jadi sinergi itu kalau buat kami adalah satu fondasi penting ya untuk menciptakan teamwork itu sendiri. Iya, Yang tadi iya. mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Novi. Hmm. Karena sinergi sendiri kan artinya membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal, ya kan, yang produktif dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Kembali lagi kepada tujuan dari organisasi itu sendiri. Jadi kalau sinergi tidak tercipta ya gimana kerjasama itu dapat terjalin dengan baik. Betul seperti itu ya Bu Betul, Novi? Iya, iya. Dan yang menarik itu adalah bagaimana kemudian kita mencoba mencari tahu apa sih hal-hal mendasar kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi sehingga sinergi itu jadi dalam tanda petik bermasalah. Iya. Apa kalau kita boleh belajar hari ini Bu Novi? Ya, nah kadang kalau kita mendengar kata sinergi itu kan kelihatannya itu terus artinya adalah sama gitu. Jadi artinya orang kemudian seringkali mengartikan gitu bahwa harus sama semua nih gitu maksudnya. Oke. Orang yang terlibat harus sama pemikirannya, harus kalau sama tujuan ya gitu ya, tetapi bahwa karakternya itu tidak harus selalu sama. Terus kemudian ide atau pendapatnya itu bisa harusnya memang berbeda gitu karena untuk mencapai sesuatu yang tujuan yang sama itu nggak harus semuanya sama. Artinya itu harus kayak misalnya kayak kesepakatan yang quorum kayak gitu loh yang kemudian voting gitu. Nah, itu justru nggak bagus gitu. Jadi kesalahan-kesalahan pemahaman itu seperti itu gitu. Jadi orang nggak harus dengan background yang sama, tidak harus dengan pemikiran yang sama, terus tidak harus dengan pekerjaan yang sama seperti itu Mas Aldi. Dan tidak selalu artinya itu win-win gitu. Win-win itu artinya itu ya semuanya akan happy gitu loh. Karena sebenarnya di dalam teamwork itu kalau ada hal yang harus kita sadari itu akan selalu ada pengorbanan. Pengorbanan itu artinya bukan kemudian ya wis aku ngalah seperti itu, tetapi lebih ke pengertian gitu ya. Pengertian pemahaman kita terhadap tujuan bersama gitu. Di mana banyak pemikiran yang mengatakan
A, sementara pemikiran dia B. Nah, dia harus rela melepaskan tadi itulah pendapatnya, mindsetnya atau cara-cara berpikirnya untuk kemudian menyepakati kesepakatan bersama seperti Iya, itu. iya. Saya sempat mengingat sampai sekarang satu bukan kalimat, tapi rangkaian kata unity in diversity itu Betul sekali. itu Ya. kata lain dari sinergi ya. Iya, betul. Unity in diversity luar biasa Itu ya. bahasa Sanskertanya Bhinneka Tunggal Ika. Mas. Iya. Jadi Basuki mau lu nggak ada ya, tetapi Bu Novi, sinergi ini kan mudah untuk ucapkan, tetapi pengimplementasinya nanti kita akan uji ke Mbak Dian juga. Tapi sebelum itu kan, nah ini pembicaraan kita terkait SDM ini belakangan kan selalu saja akhirnya bermuara pada ini ada Gen X, ini ada milenial, sekarang anak-anak baru Gen Z juga sudah mulai ada. Nah, itu juga tentu menjadi tantangan teman-teman HR ya. Oh, betul sekali Mas gitu. Jadi seperti yang kita pernah bahas-bahas sebelumnya, yaitu tadi justru keragaman karakteristik generasi yang ada di dalam angkatan kerja ini sebenarnya akan memperkuat, karena yang senior gitu yang X itu memberikan wisdomnya, pengalamannya, jam terbangnya kepada yang muda-muda gitu ya, karena dia yang lebih banyak makan asam garam apa yang terjadi di perusahaan gitu kan. Dia yang tahu bahwa sudah pernah terjadi ini, diatasi dengan cara seperti apa, terus kemudian kayak ada krisis dan sebagainya. Nah, mereka tahu bagaimana menyiasatinya, bagaimana mencari solusinya. Ini yang untuk generasi X-nya gitu. Terus kalau generasi milenialnya, ya itu tadi dengan ide-ide baru, dengan kemampuan mereka dalam teknologi yang seperti itu yang kemudian membuat ini menjadi menjadi kaya gitu Mas. Mereka yang orientasinya kepada efisiensi, yang seperti itu, ide-ide baru. Nah, ini kan memberikan nilai yang berbeda di dalam tim gitu. Jadi tim akan menjadi lebih lengkap karena ada orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, orang-orang yang sangat mengenal pekerjaannya, kemudian didukung dengan teman-teman muda yang kemudian mereka berpikirnya lebih cepat dengan kemajuan teknologi, dan juga anak-anak yang lebih muda lagi. Ya, saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, kalau potret hari ini komposisi karyawan di Ikan Dorang sendiri sudah sudah mulai bergeser ke anak-anak milenial dan Gen Z, atau mayoritas masih ada di ini? Kalau untuk ikan dorang sendiri saat ini masih banyak yang generasi milenial sih, Bu. Dibandingkan milenial ya. Karena kan kalau X sudah mulai berkurang ya karena pensiun ya. Iya, betul. Gitu. Lebih ke itu sih milenial. Kalau Gen Z kita masih belum terlalu banyak. Ya. Gitu. Tetapi kan peralihan dari X ke milenial pun itu juga jadi pekerjaan rumahnya Mbak Dian dan teman-teman di pasti. HR ya. Seperti apa Ikan Dorang kemudian merangkum menjadikan ini unity in diversity tadi itu? Kalau awal-awal saya masuk, karena kan pada saat saya awal masuk itu kan masih banyak ya yang generasi X tadi gitu. Ya agak susah sih menyatukan misi ya, notabene yang culture budaya perusahaannya yang cukup erat ya, cukup lama kan berdirinya gitu. Tetapi di situ saya sering mengajak diskusi gitu, terutama kepada para leadernya Bu Novi. Karena untuk leadernya pada saat itu masih kebanyakan Gen X ya gitu, yang mereka nggak serta-merta bisa menerima masukan ataupun perubahan dari yang saya termasuk generasi milenial ya Bu. Iya. Saya Gen Z. Set aku ini saya maca tua saya. Iya. gitu Mas Aldi. Iya. Sering aja diskusi, artinya gimana caranya untuk saya menyampaikan suatu sistem perubahan itu lebih luas lagi gitu ya. Ya itu sih tantangan yang paling yang butuh effort banget gitu. Akhirnya syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan baik sih. Dengan baik. Jadi by the way berapa jumlah karyawan yang di bawah ini? Kurang lebih 186 itu sudah semua divisi ya? Iya, semua divisi. Artinya tidak terlalu ini ya, tidak jadi
tidak terlalu padat karya ya. Betul. Iya. Iya. Iya, iya, Gitu iya, sih. iya. Dan pabrik cuman ada di Jalan Ikan Dorang ya? Iya, sementara ini kita pusatnya Pusatnya hanya di di Jalan situ ya? Ikan Dorang aja. Oke. Gitu. Dan kalau, sorry, saya balik lagi ke Ikan Dorang. Kalau pemasarannya udah sampai kemana aja, Mbak? Sudah seluruh Indonesia? Pemasarannya sih kita nasional, jadi kita distribusinya itu bekerja sama dengan distributor-distributor yang ada Oh. di daerah-daerah seluruh Indonesia itu. Kalau misalnya untuk Sulawesi kita lebih Makassar, yang kota besarnya kan di situ, Kalimantan kita Balikpapan. Jadi tapi nanti distribusinya tetap ke daerah-daerah yang kecil itu oleh distributor yang terkait itu. Iya, Yang iya, dibantu oleh perwakilan dari sales kita yang ada di sana. Ya. Sebelum saya ke iklan, Bu Novi, saya membayangkan ya, nanti kalau koreksi Mbak Dian kalau saya salah, saya membayangkan Ikan Dorang ini dengan usianya segitu, dengan jumlah karyawan segitu kan ini seperti sebuah perusahaan keluarga yang bukan kekerabatan, tapi kedekatan antar Keterikatan, ya. keterikatan ya, itu antar karyawan itu cukup kuat gitu ya. Dan apa keuntungannya dan apa kelemahannya di sebuah perusahaan seperti ini? Oke, jadi kalau keuntungannya ya itu tadi sudah saling tahu lah gitu ya. Jadi sudah saling tahu itu artinya saling mengenal gitu ya. Karena saya percaya meskipun ini di level usia yang sama, tetapi kan cara berpikirnya, cara berperilakunya juga beda-beda. Nah, tapi ini sudah saling ngerti gitu. Oh, kalau si A itu biasanya seperti ini tipenya. Jadi kalaupun dia berpendapat sesuatu yang beda ya kita paham kayak gitu. Yang lainnya juga seperti itu. Oh, ini modelannya kayak gini nih, selalu mengkritisi gitu. Dan kita sudah tahu, oh ya memang modelannya seperti itu gitu. Jadi kita sudah saling mengenal sehingga kemudian kalau ada perbedaan-perbedaan itu nggak terlalu besar konfliknya. Lebih mudah diselesaikan. Lebih mudah diselesaikan karena sudah saling mengenal, terus kemudian sudah tahu kontribusi masing-masing sehingga penghargaan dan trust kepada masing-masing yang lainnya itu menjadi besar juga gitu Mas. Kan kadang kalau kita belum saling mengenal gitu, ada orang yang kayak menyampaikan sesuatu yang kontradiksi gitu. Kita seringkali kan belum yakin bahwa apa yang disampaikan itu pasti benar gitu kan. Iya. Jadi langsung dimusuhi. Iya, jadi trust issue kalau anak sekarang. Jadi nggak langsung percaya gitu kan. Nah, tapi dengan kita sudah saling tahu bahwa oh memang dia ini modelannya karakternya itu adalah orang-orang yang memberikan tantangan, membuka perspektif dari yang selama ini ada sehingga masuk akal kalau kita mau jalankan. Kan kadang kita tuh mau berubah itu kan seringkali kita itu reluctant gitu ya. Jadi betul. abot gitu ya, ngapain mesti susah-susah wis kuliahnya kayak gini. Nah, itu antara lain kelebihannya Mas Aldi gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada satu tujuan yang sama, itu langsung lebih cepat lah untuk prosesnya seperti itu. Nah, kelemahannya tadi itu karena juga kadang saling mengenal, itu tadi di satu sisi tadi memang lebih kenal karakternya, tapi di sisi yang lain itu kita bisa jadi bahwa kita akhirnya karena saling mengenal itu tadi ketika ada hal yang baru lagi kita itu jadinya hal baru dari orang yang di luar kelompok kita ini loh ya. Itu jadinya kita ini jadi siapa kamu gitu kan. Berarti SA-nya yang jadi berat gitu ya. Coba kita tanya langsung ke soalnya iya toh. Kayak saya banget ya. Oh, makanya. Tapi Iya. kira-kira Mbak Dian koreksi saya kalau saya salah. Apakah potret yang saya sampaikan dan saya tanyakan ke Bu Novi memang seperti itu ya? Iya, kebetulan memang kan untuk di tempat saya ini juga kan karyawan-karyawan yang cukup loyal ya Bu Novi ya. Iya. Jadi bayangan saya juga antara begitu. satu dengan yang lain tuh sudah sangat saling mengenal karakter. Iya. Sehingga terkadang tidak mudah menerima masukan dari kelompok yang lain kan seperti itu ya. Itu awal, tapi sejauh ini saat ini so far so good Mas Aldi. So far so good ya. Jadi tapi ya saya sebagai HR ya secara terus-menerus kalau untuk saat ini tuh apa sih yang paling penting itu sering mengajak diskusi gitu. Untuk saya memposisikan diri sebagai HR itu adalah mengajak diskusi teman-teman. Bikin forum-forum kecil gitu gimana? Iya, diskusi dalam nggak harus formal. Mungkin di jam. Jadi kalau misalnya jam istirahat itu saya tidak harus sibuk dengan diri saya sendiri. Ya. Saya masuk di salah satu departemen. Misalnya hari ini saya ngumpul sama di departemen mana nih kan. Jadi saya datengin per departemen karena mereka kan cenderung kalau pada saat makan itu kan berkelompok ya. Kan lebih seringnya kan seperti itu. Iya. Jadi
Di situ baru saya tahu, maksudnya saya harus menyikapi seperti apa, mengenali karakter dari masing-masing teman-teman ini untuk menyatukan. Jadi apa ya istilahnya, SR itu kan adalah jembatan ya. Nah, jembatan antara sesama karyawan, juga sebaliknya karyawan ke perusahaan. Nah dari situ saya baru tahu bagaimana saya harus bersikap menyesuaikan dengan keragaman karakter dari teman-teman. Ada shift-shiftan di Ada untuk posisi yang di pabriknya ada. yang di pabriknya ada ya. Kalau untuk stafnya kita enggak. Dari sekitar 180 sekian tadi itu yang ada di pabrik berapa banyak Mbak Dian? Yang pabrik kurang lebih sekitar Cukup banyak ya, separuh mungkin ya. banyak, iya. Pokoknya 80 itu staf, sisanya pabrik. Oke, 100-an berarti yang ada di pabrik ya. 100-an. Nah, itu tentunya punya cara yang berbeda-beda untuk mendekati ya anak-anak Pasti. produksi sama anak-anak Betul, back office ya. betul. Tapi dijawab nanti ya, kita ke iklan dulu. Oke. Nanti kita lanjutkan. Ya, oke, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama para narasumber dan sahabat Merkuri. Silakan kalau Anda tertarik untuk sharing-sharing boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Saya balik lagi ke Mbak Dian dulu. Mbak Dian tadi sebelum break saya menanyakan juga pasti treatmentnya beda ya Iya. untuk masing-masing divisi. Pasti. Terutama kalau yang diproduksi itu lebih banyak cowok atau cowok cewek? Kebetulan kalau di kita produksi itu, kita kan kalau produksi lebih ke packing ya. Packing. Kalau Oh. untuk produksi sendiri kan kita sudah pakai mesin-mesin tuh. Oh iya iya Cuman iya. hanya iya. beberapa orang aja yang paling banyak kan packingnya Packing. itu tadi kan. Proses pengemasannya itu kebetulan banyak ceweknya sih. Banyak dibanding ceweknya ya. cowoknya. Oke Gitu. oke. Nah itu kan cewek itu kan biasanya suka rasan-rasan, suka. Iya, Duh, Iya, kok iya, saya iya. tendensius ya ngomongnya ya. Tidak. Iya. Mungkin. Karena lebih talkative aja sih. Oh iya. Mungkin kalau cewek itu cerewet gitu. Iya. Ya gimana? Bagaimana apa namanya? Tapi memang betul ya beda ya masing-masing divisi. Terutama kalau yang diproduksi sendiri apa ya, pendekatan-pendekatan. Kalau kita boleh belajar dari ikan dorang, apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Dian untuk mereka sehingga membuat mereka jadi nggak mungkin kan nggak ada konflik Ya, gitu loh. iya. Monggo. Ya, jadi untuk saya bisa mengenal lebih dekat dengan mereka, jadi setiap Sabtu itu kita ada yang namanya senam pagi bersama. Setiap Gitu. Sabtu? Setiap Sabtu Oke. pagi gitu. Jadi semua satu pabrik itu, jadi ibaratnya saya ini ibu rumah tangganya ya, Mas Aldi ya. Jadi setiap pagi pasti saya bagian obra-obra nih. Semua pabrik di pabrik juga saya datengin. Ayo pada keluar semua senam. Nah, di situ sambil nunggu setup sound, nunggu instrukturnya. Nah, di situ kan kita ngobrol nih kayak gitu kan. Ngobrol akhirnya terjadilah hubungan kedekatan antara saya dengan mereka gitu. Jadi di situ saya tahu akhirnya mereka berani sharing kan gitu ya. Jadi akhirnya tahu konflik ada di dalamnya itu seperti apa. Nah, ya komunikasi sih sebenarnya poin dari semua masalah itu kan komunikasi. Kalau misalnya saya tidak mendekat, saya juga tidak tahu apa yang mereka alami di dalam produksi itu sendiri ya. Jadi sebagai HR juga secara pribadi saya juga yang bukan yang jaim gitu kan. Ada yang kayak gitu ya Bu Novi ya. Ya, kalau Jadi HR nggak boleh jaim sih. Iya. Orangnya harus hangat ya. betul. Jadi saya dari bawah sampai atas tuh semuanya saya masukin Mas Aldi gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak misalnya ulang tahun gitu ya. Gitu juga saya share ngucapin ke grupnya mereka. Saya minta kadang-kadang kan mereka punya grup-grup sendiri gitu ya. Kalau produksi mereka merasa level terbawah, mereka kan sungkan ya mau invite saya gitu ya. Saya yang minta diundang. Tolong dong saya dimasukin grupnya gitu ya. Di situ juga sambil bercanda. Akhirnya mereka tidak ada rasa rasa enggan untuk dekat dengan saya. Akhirnya terjadilah komunikasi terbuka itu. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi di dalamnya, misalnya mereka ada sedikit keluhan tentang leadernya atau apa, nah saya ajak diskusi juga leadernya. Oke. Untuk tujuan yang lebih baik ya. Kalau karyawan kebanyakan warga lokal ya? Betul, lokal. Lokal ya? Iya. Oke ya. Bu Novi ada komentar mungkin dengan pertanyaan saya untuk Mbak Dian tadi? Untuk cara mendekatinya gitu ya. Iya, kalau menurut saya memang ya itu tadi komunikasi itu jadi kuncinya gitu ya. Terus ini tadi
pemahaman kita terhadap perbedaan itu harus benar gitu loh. Kadang kan kita itu merasa bahwa kalau berbeda itu terus kayak musuh gitu ya, head to head gitu ya. Betul. Nah, ini kemampuan untuk menghargai perbedaan itu menurut saya itu sangat penting Mas gitu. Jadi apalagi kalau sudah beda generasi itu tadi kan kadang kita sendiri tuh nggak habis pikir gitu ya. Caranya mikirnya opo kok bisa kayak gitu kan. Seringkali begitu gitu. Jadi menghargai perbedaan terus kemudian karena dengan seperti itu tadi akhirnya apa yang dilakukan oleh Bu Dian ini tadi menumbuhkan rasa percaya, rasa aman seperti itu yang akhirnya itu tadi mau melepas sekat-sekat perbedaan yang ada gitu ya. Tadi kan disampaikan kalau ada teman-teman yang mungkin di operator itu merasa ya mereka enggak level lah kayak gitu kan seperti itu. Orang mereka itu kalau orang-orang operator masih dipanggil SDM tuh pasti berkecamuk kepalanya salahku apa gitu terus. Terus iya kan kayak gitu salahku apa terus ini nanti apa pasti begitu kan. Seperti itu Mas. Nah, masing-masing divisi ini kan punya pemimpin-pemimpin juga begitu ya. Seperti apa kemudian HRD ini boleh melakukan pendekatan supaya tidak dalam tanda petik mengintervensi peran dari pemimpin itu juga untuk membangun kedekatan, membangun produktivitas timnya. Seperti apa Bu Novi? Mungkin juga sudah yang sama-sama seperti dilakukan oleh Bu Dian bahwa ya pendekatannya pasti lewat lewat leader-leadernya dulu. Pendekatannya lewat leader-leadernya dulu karena artinya nggak boleh ditinggalin ya. Ditinggalin karena kalau kita nggak dapatkan trust atau kepercayaan dari leadernya, leadernya nggak merasa aman dan nyaman dengan kita, pasti kita nggak akan kita akan dicurigai lebih lanjut ketika kita masuk ke dalam. Jadi kita harus ngerti dulu menempatkan mereka sebagai partnernya kita. Kalau kamu ada kesulitan nanti saya bisa support kayak gitu kan. Seperti itu sehingga kemudian ya itu tadi akan tumbuh trust yang di bawahnya. Ya, Mbak Dian kalau mau menambahi komentarnya Bu Novi silakan. Iya sama sih maksudnya leader itu kan kepanjangan tangan dari SR, manajemen. Manajemen ya. Oke. Sama HR juga seperti itu. Jadi mungkin kalau sebagai HR ya memang harus menumbuhkan trust tadi ya Bu para leader. Jadi mereka benar-benar percaya sama HR itu sendiri dengan segala permasalahan yang ada mereka bisa mengkomunikasikan dengan kami sehingga kan harapannya bisa memberikan solusi terbaik buat mereka kan seperti itu kan ya tetap eskalasinya pasti sesuai dengan level ya tingkatnya berjenjang lah pastinya. Kalau misalnya dari anak buah ke leader tidak bisa mengatasi bisa naik ke HR kan gitu ya. Tapi sejauh ini sih syukur alhamdulillah berhenti di kami sih tidak sampai eskalasi sampai manajemen top up. Gitu. Jadi sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi untuk saat ini kita sedang menggaungkan apa yang kata-katanya anak muda itu loh Bu, positive vibes. Gitu. Jadi supaya kerja jadi enak ya kan, nyaman. Itu yang sedang kita gaungkan saat ini. Ya, oke, baik. Saya geser dulu ke Bu Ima karena ini menarik nih pertanyaannya. Bagaimana peran HR untuk mencapai sinergi tapi kondisi di lapangan ada permasalahan di antara pegawai. Terus kemudian ada tambahan, realitanya keberadaan HR sangat mengancam pegawai. Itu yang jelas bukan Ibu Dian ya. Bukan. Tapi bukan tidak mungkin kan ada kondisi seperti ini. Mbak Dian dulu sebagai praktisi, nanti Bu Novi saya undang juga untuk berkomentar. Mungkin kalau yang sampai mindsetnya seperti itu apa tadi mengancam apa? Iya, keberadaan HR itu sangat mengancam pegawai. Mungkin HR-nya mungkin loh ya saya dianggap terlalu ngeblok ke manajemen sehingga ke bawah tekanannya itu cuman adanya perintah-perintah mungkin loh ya kayak begitu. Ya itu mungkin karena itu tadi kenapa pentingnya HR untuk melakukan pendekatan sehingga positive vibes tadi tercipta kan gitu ya. Kalau HR tidak melakukan pendekatan ke semua divisi, departemen juga mereka akan awal-awal saya pernah merasakan seperti itu Bu. Karena kan awal saya masuk kan saya perlu pengenalan dulu ya. Betul. Culture perusahaan ini seperti apa, karakteristik SDM-nya seperti apa gitu. Karena awal saya masuk mereka juga berpikiran sama.
kan gitu. Karena ada istilah tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Jadi di situ saya mencoba untuk menanamkan mindset untuk teman-teman bahwa kami ini jembatan Oke. untuk kalian, kan gitu ya. Artinya karena kalian tidak bisa sampai ke manajemen top up, ya kami ini adalah jembatan. Tetap semua aspirasi kami sampaikan, tetapi tidak lupa juga kami memberikan edukasi kepada mereka bahwa ketika manajemen masih belum terbuka untuk apa yang menjadi aspirasi teman-teman, ya teman-teman harus tetap termotivasi dalam bekerja. Tapi kami sebagai HR juga tidak putus asa untuk selalu tetap membuka, kan seperti itu, membuka mindset, siapa tahu terjadi keseimbangan ya, seperti itu. Ya namanya konflik pasti ada lah. Iya. Jadi yang perlu dipahami terhadap teman-teman semua itu, ya kami adalah jembatan, bukan yang mengancam pegawai, bukan seperti itu gitu. Ya, ini saya membayangkan ini mungkin Asumsi ya. ya asumsi atau barangkali HR ini barang baru nih bagi perusahaannya atau gitu ya. ini ya personil HR-nya itu yang dipersona non gratakan. Di Gitu. persona Iya, non grata. bisa jadi. Karena Itu kurang oke. sih. Komentarnya Bu Novia. Iya, jadi mungkin dianggap musuh ya gitu, Iya. dianggap musuh yang itu tadi mereka menyampaikan sesuatu menjadi sebuah kayak perintah yang harus dijalankan gitu tanpa penjelasan gitu ya. Betul. Mungkin tidak membuka komunikasi, tidak membuka misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab dengan jelas seperti itu, sehingga kemudian menimbulkan situasi-situasi yang seperti ini gitu Mas Aldi. Jadi langkah pertamanya itu tadi ya, HR-nya ini harus bisa diterima dulu. Diterima itu artinya tidak harus kemudian kalau katakan misalnya pemikirannya berseberangan gitu ya, tidak harus diterima itu terus dia juga ikut dengan pemikiran yang berseberangan, tetapi bisa membawa masalah atau membawa case yang ada ini ke dalam pemikiran yang sama, frame yang sama kayak gitu. Karena kalau misalnya ini nggak dibawa ke diangkat kepada frame yang sama, ya pasti kita nanti akan melihatnya dengan sudut pandangnya akan menjadi makin beda-beda Mas Aldi. Biasanya sih kebijakan-kebijakan atau policy kayak gitulah Mas Aldi. Gitu yang mungkin dianggap merugikan karyawan, tidak menyenangkan bagi karyawan, yang seperti itu. Soal peran HR untuk mencapai sinergi, tapi di lapangan kayaknya ada permasalahan, mungkin maksudnya ini ada gesekan di antara para karyawan gitu ya. Karyawan tuh leadernya atau yang bawahnya lagi? Mungkin ini leader ya, berarti HR harus berkolaborasi dengan leadernya untuk itu ya. Itu tadi betul. harus membawa ini tadi case-nya ini menjadi satu frame yang sama. Iya, betul. Seperti itu. Gitu ya. Iya, karena kalau nggak dibawa ke frame yang sama, kita pasti akan makin nggak karu-karuan kayak Iya, gitu. karena kalau kita mengikuti maunya yang di akar rumput ya, artinya yang di karyawan ya, nanti banyak maunya yang ini ke sana sini gitu kan. betul. Berarti harus mengacu pada tujuan besarnya yang ingin dicapai apa. Kira-kira kayak begitu. Terima kasih. Kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Silakan Anda yang ingin sharing-sharing, masih ada waktu ya, di 0315620096 atau juga boleh melalui WhatsApp, boleh di 08173000096. Seperti Pak Dino. Pak Dino, selamat pagi. Terima kasih sudah mampir di Dialog Solusi SDM. Apa yang bisa ditempuh untuk mencapai sinergi dan target marketing produk tercapai? Maksudnya marketing targetnya tercapai gitulah ya. Bagaimana kontrol pada divisi sales marketing agar sinergi dan target sama-sama tercapai? Jadi intinya itu. Saya ke Bu Novi dulu deh. Oke. Apa yang bisa ditempuh untuk mencapai sinergi, dan sinergi itu menghasilkan pencapaian target? Oke, yang pertama yang jelas adalah itu tadi dikomunikasikan targetnya secara jelas gitu kan. Jadi goalnya mau kemana seperti itu. Nah, kalau sudah disampaikan goalnya mau kemana, kita sebagai leadernya membagi komposisinya lah gitu ya. Kalau misalnya pipeline-nya kayak gitu biasanya supervisor, ada berapa supervisor, ada berapa sales eksekutifnya seperti itu. Nah, terus kemudian ya itu tadi bagaimana cara mencapainya, ya kita juga harus support gitu kan seperti itu.
apakah mau cara-cara yang konvensional seperti biasa kayak gitu, saya nggak tahu produknya apa gitu, atau juga sekarang mau pakai cara-cara yang lebih modern gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang tuh misalnya kita Google Ads yang seperti itu, pakai media sosial yang seperti itu. Nah itu tadi, jadi kejelasan targetnya, terus kemudian pipeline-nya, jadi pembagian peran dan fungsinya serta beban kerja dan targetnya. Lalu kemudian bagaimana mencapainya ya, ini sebagai leadernya juga harus harus menyediakan, harus support kayak gitu. Nah kalau sudah seperti itu tadi, mungkin menjawab yang selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua, memonitornya seperti apa. Nah itu dari itu tadi kan ada ada laporan-laporan yang bisa dibuat, mulai dari laporan harian, kemudian menjadi mingguan, kemudian dilakukan meeting mingguannya seperti itu, evaluasi yang seperti itu. Kayak gitu sih kalau menurut saya garis besarnya kurang lebih seperti itu. Ya. Pak siapa tadi? Pak Dino. Pak Dino, oke. Mbak Dian mau menambahkan? Iya sama sih, kalau di kita itu kita sudah ada jadwal evaluasi setiap minggu. Jadi giliran misalnya marketing hari Senin, accounting hari apa gitu. Pokoknya setiap divisi kita sudah bagi, Bu. Jadi untuk mingguannya, bulanannya pun kita juga lakukan. Biasanya kita lakukan di minggu kedua setiap bulan. Itu semua departemen ngumpul untuk melakukan meeting bulanan. Di situ ya banyak hal yang kita discuss ya, baik target, masalah di lapangan, umum, semua kita bahas. Jadi di situ akhirnya akan tumbuhlah sinergi, karena apa yang kita alami di sisi misalnya accounting, marketing jadi tahu. Betul. Gitu ya, ternyata masalahnya di situ. Begitu juga sebaliknya marketing, accounting juga akhirnya tahu masalahnya marketing di lapangan tuh seperti ini. Nah itu pada saat kita ketemu di bulanan seperti itu. Tapi kalau untuk per departemennya kita sudah di mingguan. Seperti itu sih. HR kan juga punya tugas untuk bisa melakukan mapping ya, terkait dengan misalnya kalau ada jenjang karir, berarti kan harus idealnya memang diambil dari internal ya. Nah itu kan berarti masing-masing karyawan itu bisa diketahui kekurangan dan kelebihannya, kekuatan dan kelemahannya. Betul. Kalau di Ikan Dorang sendiri bagaimana cara memotret itu, Mbak Dian? Untuk memotret itu kan kita yaitu tadi salah satunya adalah evaluasi bulanan itu kita bahas semuanya. Jadi termasuk saya sendiri, HR sendiri. Jadi di situ kita menampilkan semua performa masing-masing SDM juga ya. Salah satu tolak ukurnya mungkin ada yang namanya KPI ya kan. Kemudian kedisiplinan, KPI itu macam-macam sih turunannya kan gitu ya. Salah satunya di dalam kedisiplinannya, kemudian hasil performanya seperti apa itu kita ada gitu tolak ukurnya. Jadi bagi yang teman-teman yang performanya rendah, kita berikan pelatihan, Ibu. Jadi kita punya modul. Jadi mungkin perlu dilakukan refresh itu kan harus ya, Bu ya. Walaupun mereka sudah tahu ini setiap hari kita kerjakan gitu, tapi refresh itu penting gitu. Ternyata apa yang mereka kerjakan itu bisa jadi juga miss gitu. Ternyata apa? Ya karena lupa tadi. Jadi itu kita lakukan refresh untuk menumbuhkan kekuatan potensi masing-masing SDM seperti itu. Gitu. Ya, Bu Novi mau menambahkan soal kalau bagi saya untuk kami, kalau saya kebetulan latar belakang psikologi ya, kita punya tools yang dipakai untuk melihat role types gitu. Jadi peran orang di dalam kelompok gitu, namanya Belbin. Nah, Belbin alat tes Belbin ini untuk melihat tipe orang ini seperti apa gitu. Jadi lebih ke gaya kerjanya kayak gitu. Sebentar, ini harus agak nyuntuh ini. Ingat soalnya enggak. Nah, ini Belbin ini membagi menjadi gaya kerja itu ada 3. Ada thinking oriented, jadi caranya dia berpikir. Kemudian action oriented, sama yang satu lagi people oriented. Jadi orientasi orang, caranya dia bekerja yang lebih apakah dominan di cara pemikirannya, thinkingnya, caranya dia bertindak atau cara dia berhubungan dengan orang. Nah, dari 3 itu juga dibagi menjadi tipe-tipe yang lebih menjelaskan tipe orangnya gitu ya. Jadi ada tipe plan, kalau yang tadi thinking itu tipe plan. Ada orang yang suka riset kayak gitu, mengembangkan ide-ide. Kalau di perusahaan bisnisnya R&D kayak gitu.
seperti itu. Terus kemudian monitor evaluator itu seperti QA gitu. Jadi orang yang menetapin standar-standar, aturan, ketentuan yang seperti itu gitulah. Orang yang bikin batasan-batasan seperti itu. Lalu kemudian juga ada spesialis. Spesialis itu ya yang orang yang ahli di dalam bidang tertentu. Biasanya tuh orangnya suka konseptual. Jadi bidang yang dia tekuni itu dia ngelontrok konsep-konsepnya kayak gitu seperti itu. Jadi dia expert banget di sana gitu. Nah, kita bisa ngelihat apakah di antara tim kita itu ada mereka yang punya peran-peran ini. Jadi ini biasanya lebih peran-peran untuk perencanaan, analisa, pemecahan masalah yang kayak gitu. Terus kemudian kalau yang action oriented itu ada 3 jenis tipe. Yang pertama itu shaper. Shaper itu orang yang apa ya, istilahnya yang ayo cepat selesai gitu ya, orang yang ketat terhadap deadline yang kayak gitu, orang yang ngingetin jadwal kayak gitu. Lalu kemudian implementer itu orang yang apa namanya modelannya itu ya wes kok dia suruh kerja dia akan kerjakan gitu. Jadi karena orang yang implementer belum tentu dia juga bisa bertindak sebagai shaper gitu. Gitu. Jadi kita juga perlu nih nanti kalau misalnya di dalam kelompok itu orang-orang yang tipe implementer itu tadi, karena kalau nggak ada yang kerja gitu. Bagian ngobrak-ngobrak atau siapa yang ngobrak-ngobrak. Terus ada juga yang complete finisher gitu. Complete finisher ini orang-orang yang apa namanya kayak semacam QC-nya, orang yang teliti, yang jeli, melihat proses ini apakah sudah sesuai atau belum kayak gitu. Nah itu sama satu lagi yang tadi itu tipe people oriented itu yang ada yang tipe team worker itu orang yang dia itu mudah sekali masuk ke kelompok sana ke sini gitu. Terus ada yang tipe koordinator itu orang pintar ngatur orang kayak gitu. Sama satu lagi yang resource investigator itu orang yang kalau kita minta nyari sesuatu informasi dia tuh orangnya wah pokoknya cepet banget gitu. Nah di dalam kelompok itu tadi idealnya kita dari 9 tipe tadi itu kalau dipecah-pecah tadi itu ada beragam orang dengan latar belakang yang beda-beda kayak gitu. Jadi misalnya timnya kita itu implementer semua, wah ini pasti akan jadi repot karena nggak ada orang yang bisa ngatur, membagi tugas, mengarahkan mereka gitu kan, memberikan pemahaman terhadap mereka itu nggak akan sehat. Atau semuanya itu tipenya tadi itu suka dengan ide-ide yang plan tadi itu. Nah kalau orangnya tipenya gitu semua lah, ya ini kerja gak settle. Terus mana yang dijalankan kan juga nggak ada kayak gitu. Atau tadi itu kalau misalnya ada orang yang tipenya resource investigator, jadi dia akan mudah mencari informasi, orangnya pokoknya inilah informan gitulah kayak gitu. Nah kan memang itu diperlukan, tapi kalau modelnya karakteristiknya tim itu banyak orang seperti itu kan juga timnya akan repot. Nah sebagai leader itu kita harus pintar-pintar mengalokasikan, memilih agar setiap fungsi yang diberikan kepada kita itu diisi oleh orang-orang yang tepat gitu. Jadi paling nggak kita harus punya orang yang tipe koordinatornya kayak gitu. Terus ada tipe orang yang implementernya harus ada kayak gitu. Nah nanti tinggal pekerjaannya kita lebih banyak ke urusan ke orang lain. Berarti kita harus banyak orang yang team workernya gitu. Tapi kalau misalnya orang di pengadaan, di pembelian yang kayak gitu nggak boleh terlalu team worker gitu karena dia harus harus jaga jarak gitu kan. Seperti itu orang accounting juga nggak boleh terlalu tipenya seperti itu gitu. Jadi ini untuk ngelihat kesesuaian seseorang di perannya di pekerjaan. Lebih luas lagi kalau kita seorang leader, kita ngelihat tipe-tipe orang kita sudah memenuhi komposisi seperti itu gitu Mas Aldi. Ya, dari apa yang dijelaskan oleh Bu Novi ini terlihat betapa pentingnya peran HR ya, karena mereka harus piawai untuk mengorganize begitu ya, mengelola perbedaan dan keragaman. Nah kalau di pengalaman Mbak Dian sendiri selama ini, kalau nggak dikelola, tidak ini kan sinerginya nggak tercapai ya. Nah kalau boleh belajar nih dari Ikan Dorang, seperti apa Mbak cara-cara? Belajar sama Bu Novi. Jadi yang tadi 9 tipe itu nanti coba diimplementasikan di tempat kami. Kebetulan jujur saya backgroundnya bukan dari psikologi, jadi ibaratnya itu orang yang kecemplung dipaksa masuk ke HR. Mau tidak mau ya. Tapi biasanya itu feelingnya langsung jalan loh Bu. Iya. Apalagi 2 tahun di tempat di Jayapura ya. Iya. Itu something banget. Chandra di mukonya di sana. Itu something banget. Tapi Mbak Dian by the way kan meskipun mungkin memang basically nggak basic Bu Novi, tetapi kan apa yang Mbak Dian lakukan di Ikan Dorang kan menarik juga untuk kita pelajari bagaimana kemudian Mbak Dian mengelola keragaman, mengelola perbedaan agar sinerginya tetap jalan.
gimana Mbak yang selama ini sudah dilakukan? Iya, saya sama sih berusaha untuk mengenali karakteristik masing-masing. Mungkin bisa jadi mappingnya saya masih belum tepat seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Novi ya. Tapi memang benar itu mapping itu yang benar-benar harus dilakukan secara tepat sesuai karakteristiknya tadi ya Bu Novi. Betul. Ya. Gitu. Tapi sejauh ini sih so far sudah sebagian banyak sih sudah sesuai tempatnya sih, karena untuk saat ini kita sudah mulai settle dengan karakter. Bukan saya yang mapping sebenarnya, cuman kebetulan aja penempatan masing-masing tadi yang di accounting karakteristiknya sama seperti yang disebutkan Bu Novi, di marketing seperti ini. Jadi ini sudah mulai settle dibandingkan di 3 tahun yang lalu. Seperti itu sih, dan itu perlu saya belajar dari Bu Novi. Mohon arahan dan petunjuknya nanti. 0811 340 sudah 5557 Mbak. Iya. Jadi silakan dirunding yang baik. MSI akan membantu ikan dorang. Difasilitasi di meja bundar ini. Meja setengah bundar ini. Ya. Tapi apa yang dilakukan kan sementara ini menurut saya sih so far so good lah ya. Tinggal nanti dibantu oleh MSI untuk menjadi lebih oke. Bu Ara, bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan? Ada sebuah target yang tidak terpenuhi karena titik permasalahan justru terletak pada bos. Aku nggak ngerti nih. Kalau di ikan dorang, langkah apa yang dilakukan oleh seorang HR? Saya nggak ngerti apakah bos justru menjadi titik penghambat untuk pencapaian target, mungkin karena bosnya hari ini A, besok B, itu lusa C gitu, atau mungkin nggak jelas tujuannya atau gimana. Tapi kalau misalnya memang ada yang seperti ini, saya ke Bu Novi dulu ya. Iya. Gimana Bu Novi? Agak berat ini pertanyaannya. Enggak, kan kalau ini sih mungkin gini ya, kalau saya ngelihatnya ini tadi tuh di semua pangkal perselisihan gitu ya, atau ketidaksepahaman itu sebenarnya dikomunikasikan. Iya. Komunikasi gitu, ya. Komunikasi. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah Pak bosnya ini mungkin tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Iya, sehingga miss ya. Sehingga orang itu nggak ngerti maksudnya apa, sehingga dia itu menerka-nerka, mengasumsikan, menginterpretasikan keputusan atau policy yang diambil tadi itu dengan pemikiran sendiri gitu. Jadi karena memang kalau kita ini menyampaikan sebuah policy, ya memang harusnya policy ini dijelaskan tujuannya apa. Apalagi kalau misalnya ini sesuatu yang sifatnya tidak biasa atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang bisa jadi sangat ekstrim seperti itu. Nah itu misalnya begini nih, ini kan sudah akhir tahun misalnya, saya minta pertumbuhan tahun depan itu 30% gitu. Nah, 30% itu buat seorang sales yang misalnya sekarang kondisi produknya itu belum terlalu baik, itu kan dia bisa jadi sudah cemot-cemot gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya si bos ini bisa menjelaskan, kenapa saya minta 30%, yang lainnya itu sudah meketut gitu semua ya, misalnya kayak gitu. Si Pak bos ini jelasin kenapa 30%, 10% untuk nutupi inflasi. 10% untuk mengganti customer yang hilang kayak gitu. Nah, 10% ini ya itu tadi untuk pertumbuhan customer barunya kayak gitu. Nah, sehingga kalaupun di situasi jelek ini terjadi, ini tetap aja naik 30% sakjane ini mengcover yang sekarang ya kayak gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kemudian sulit untuk dicapai, sehingga mereka juga jadi tahu kan enggak mau nih kalau misalnya inflasi tinggi terus kemudian kita nggak menyesuaikan, omsetnya nggak sesuai, kan nggak bisa gaji dengan jumlah yang sama seperti sekarang. Betul. Apa mau gajinya turun gitu. Nah, ya penjelasan seperti ini dengan cara yang sederhana mungkin juga harus disampaikan kepada itu tadi tim-tim yang ada di bawahnya seperti itu gitu. Mungkin seperti itu Mas. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Ara ya. Tapi kalau karena ini ada pertanyaan tentang ikan dorang, mungkin saya sederhanakan begini pertanyaannya. Kalau di ikan dorang sendiri mengimplementasikan atau mensosialisasikan mensosialisasikan dan mengimplementasikan. Kalau ada kebijakan dari manajemen sebagai HR, seperti apa Mbak yang sudah berlangsung selama ini? Mungkin melalui one-on-one communication atau mungkin melalui papan pengumuman atau apa? Oh iya. Gimana? Jadi kalau setiap ada kebijakan itu pasti kita kumpul jadi satu bareng dengan para leaders sih Bu, dengan pimpinan tertinggi kami. Jadi di situ betul katanya Bu Novi, komunikasi. Ujung-ujungnya kembali lagi ke komunikasi. Tapi ketika pada saat implementasi kebijakan itu sendiri, misalnya ada yang kurang jelas gitu, ya maka HR ini juga jadi jembatan untuk
memperjelas kembali ke manajemen supaya tidak timbul asumsi negatif kan. Mungkin tadi yang disampaikan kan bisa jadi mereka karena kurang jelas dan perintahnya mungkin tujuannya juga kurang jelas, akhirnya kan ini nggak masuk akal banget target ini atau apapun lah kayak gitu. Nah di situ pernah terjadi gitu. Jadi kita jembatanin juga ke manajer marketingnya gitu. Jadi terkadang mereka dengan kesibukannya itu kan sesimpel itu menyampaikan kan. Nah tugas kami ini adalah kepanjangan tangan dari teman-teman juga untuk menjembatani sesuatu hal yang misalnya perlu untuk diperjelas, baik itu ke manajer marketingnya kalau untuk marketing atau manajemen top up-nya itu sih sudah kita lakukan sih. Terkadang memang tidak semua dari bawah itu yang keliru, tidak semua keliru menampung ya gitu. Terkadang dari atas juga, tapi di sisi ini di kami di Ikan Dorang cukup terbuka sih menerima itu ketika memang memang dari kami yang kurang jelas, tolong nanti disampaikan kalau kurang jelas kita meetingkan kembali. Artinya feedback itu kalau di Ikan Dorang sangat terbuka diberikan oleh semua level ya. Siapa tahu ternyata diusahakan seperti apapun karena mungkin pemahaman dan reference-nya berbeda, bisa jadi penangkapannya berbeda begitu. Jadi dibuka kesempatan untuk ada feedback supaya jadi di tengahnya itu SR yang melakukan itu. Ya. Itulah yang salah satu yang membuat Ikan Dorang masih eksis sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Berkat Budian ya, berkat Budian. Amin. Ini loh di seragamnya ini ada tulisannya loh, sejak tahun berapa itu? 50 Bu. 50 luar biasa ya. Ya, Ikan Dorang akan menjadi makin besar setelah ini. Amin. Bersama MSI ya. Amin. Thank you Mas Adi. Silakan. Oke. Apa namanya? Nyerempetnya itu jelas banget. Iya, jelas banget makanya ini saya. Makanya saya perjelas lagi 81 340 55 57. Silakan dihubungi nomor itu. Saya ke Bu Novi, apa pesan penting, apa closing statement dari diskusi hari ini bersama teman-teman dari kita belajar dari teman-teman Ikan Dorang, Bu Novi? Iya. Jadi buat perusahaan itu penting untuk punya orang-orang hebat, artinya orang-orang yang kompeten di masing-masing bidangnya gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting dari itu tadi adalah sinergi dari orang-orang hebat yang ada di perusahaan, karena sehebat apapun mereka kalau kemudian mereka tidak bisa bersinergi dengan baik, maka tidak ada artinya gitu ya. Jadi akan tidak bisa menjadi pendukung atau supporting yang baik untuk pencapaian tujuan perusahaan. Begitu Mas Aldi. Gitu ya. Agenda-agenda kegiatannya MSI dalam waktu dekat, Bu Novi? Di November ini nanti tanggal 20 berapa ini sih sebentar. Tanggal 25 November hari Sabtu itu kita mulai jalan pelatihan dan sertifikasi untuk pelayanan prima, sekretaris dan public speaking ini BNSP, sama nanti akhir tahun di tanggal 2 Desember itu kita pelatihan dan sertifikasi untuk public relation begitu. Oke, baik. Sukses terus. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Mas Aldi. Dari PT Ikan Terima kasih Bu Dorang. Novi. Bu Novi juga sehat-sehat terus ya. Semuanya sukses terus. Amin. Jangan lupa Merkuri kalau udah sukses ya. Oh ya, amin. Saya Aldi mengakhiri perbincangan sampai di sini. Dan kita ketemu lagi dalam talk show dengan tema narasumber yang berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.